Seperti apa rasanya hidup di dalam Fort Drum? Lihat objek kelabu yang mengapung sendirian di mulut Teluk Manila ini. Dari kejauhan, siluetnya pasti memancing asumsi matamu. Kamu melihat geladak baja yang rata. Kamu melihat turret meriam raksasa yang membidik lurus ke cakrawala. Instingmu langsung mengidentifikasinya sebagai kapal perang kelas Dreadnought yang sedang berpatroli. Perhatikan lebih dekat. Struktur ini menyatu total dengan air. Ia berdiri kaku, tertanam mati hingga ke dasar laut. Ini adalah Fort Drum. Sejarah mengenalnya dengan julukan kapal perang beton. Pada awal abad ke-20, Angkatan Darat Amerika Serikat mengambil sebuah pulau karang terjal bernama El Fraile. Insinyur militer memangkas habis seluruh puncak pulau itu hingga rata dengan permukaan ombak. Di atas sisa fondasi alami itulah, mereka menumpuk ribuan ton beton bertulang dan baja. Mereka mengubah pulau alami menjadi monster statis demi satu tujuan tunggal, menjaga pintu gerbang Filipina. Dinding luarnya memiliki ketebalan 6 meter. Meriam utamanya sanggup melempar peluru seberat mobil ke jarak bermil-mil. Bagi musuh yang melihat dari kejauhan, ini adalah benteng pertahanan yang absolut. Kita akan mengubah perspektif itu sekarang. Kita akan membuka palka baja yang berat itu dan turun ke dalam perut pulau. Kita akan merasakan udara panas yang terperangkap, dengung mesin yang memekakkan telinga, dan tekanan mental ratusan pria yang hidup di dalam kotak beton raksasa ini. Selamat datang di Fort Drum. Kisah benteng ini bermula tepat setelah Perang Spanyol-Amerika berakhir. Amerika Serikat memegang kendali penuh atas Filipina dan menyadari satu kebutuhan mendesak. Mereka harus mengunci Teluk Manila dari segala ancaman laut. Sebuah komite bernama Taft Board segera terbentuk untuk merancang strategi pertahanan mutlak bagi pelabuhan-pelabuhan strategis baru mereka. Di tengah diskusi para jenderal dan insinyur itu, muncul sebuah ide radikal dari Letnan John Kingman. Ia menunjuk Pulau El Fraile, sebuah batu karang kecil yang mencuat tajam di pintu masuk teluk. Kingman mengajukan proposal berani. Ia menyarankan pengubahan total pulau itu menjadi kapal perang yang terbuat dari beton. Ide ini terdengar gila, namun Angkatan Darat melihat potensi strategisnya dan segera memberi lampu hijau. Proyek raksasa ini berjalan dari tahun 1909 hingga 1914. Para insinyur bekerja dengan presisi ekstrim. Langkah pertama mereka sangat destruktif. Mereka meratakan seluruh puncak pulau karang itu hingga sejajar dengan permukaan air laut. Di atas sisa fondasi alami tersebut, mereka mulai mengecor struktur beton bertulang secara masif. Mereka membangun dinding pelindung setebal 6 hingga 9 meter. Struktur baru ini mendominasi pemandangan dengan panjang 106 meter dan lebar 44 meter. Hasil akhirnya adalah sebuah prestasi teknik yang menakjubkan sekaligus mengintimidasi. Fort Drum berdiri kokoh sebagai satu blok monolitik yang dirancang untuk menahan ledakan bom udara maupun hantaman torpedo secara langsung. Tentu saja, sebuah benteng membutuhkan gigi taring. Angkatan Darat memasang 4 meriam raksasa berukuran 14 inci dalam 2 turret lapis baja yang bisa berputar, persis seperti yang kamu temukan di atas kapal tempur. Mereka menamai baterai utama ini baterai Wilson dan baterai Marshall. Dengan senjata sebesar ini, Fort Drum memiliki kemampuan untuk menghancurkan armada musuh yang masih berada jauh di cakrawala. Ini adalah perpaduan sempurna antara kekuatan Angkatan Laut dan ketahanan Angkatan Darat. Di balik dinding abu-abu yang dingin itu, sebuah komunitas manusia menjalani kehidupan mereka. Resimen Artileri Pantai ke-59 menjadikan pulau buatan ini rumah sekaligus pos tempur mereka. Sekitar 240 perwira dan prajurit menghuni perut Fort Drum, menciptakan denyut nadi kehidupan di tengah isolasi laut. Bayangkan tempat ini sebagai sebuah kota kecil yang tertanam jauh di dalam batu. Para perancang benteng memastikan struktur ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dunia luar untuk waktu yang lama. Di kedalaman lorong-lorongnya,
terdapat pembangkit listrik yang menderu konstan, sistem penyulingan air canggih, hingga toko roti yang memproduksi makanan segar setiap hari. Mereka bahkan memiliki bioskop kecil untuk membunuh waktu. Kehidupan di sini berjalan dengan ritme mekanis yang ketat. Kipas ventilasi raksasa berputar 24 jam sehari, memaksa udara segar bersirkulasi ke setiap sudut ruangan. Aroma laut yang asin bercampur baur dengan bau oli mesin dan keringat ratusan pria. Para prajurit tidur di barak yang aman, terlindung di bawah atap beton setebal 6 meter. Disiplin militer menjadi satu-satunya pegangan mereka untuk menjaga kewarasan di tengah lingkungan artifisial yang tertutup rapat dari dunia luar ini. Desember 1941 membawa realitas baru yang brutal. Langit di atas Teluk Manila terbakar oleh api peperangan. Pasukan Jepang menyapu daratan dengan kecepatan penuh, dan Manila jatuh ke tangan musuh. Dalam sekejap, status Fort Drum berubah. Ia kini berdiri sendirian sebagai penghalang terakhir di garis depan. Saat artileri musuh mulai menyalak, interior benteng ini berubah menjadi ruang gema yang menyiksa. Kamu harus membayangkan sensasi berada di dalam perut lonceng besi raksasa, tepat saat palu godam menghantam sisi luarnya berulang kali. Struktur beton masif ini memerangkap dan memantulkan gelombang suara. Setiap dentuman di dinding luar teramplifikasi di dalam lorong-lorong sempit itu. Gelombang kejutnya menghantam telinga dan dada setiap awak dengan tekanan fisik yang nyata. Kondisi lingkungan di dalam memburuk dengan cepat. Sistem ventilasi menderu keras, berjuang menyuplai oksigen di tengah kekacauan. Udara di dalam menebal, jenuh oleh campuran asap mesiu, debu beton yang rontok, dan hawa panas mesin. Aroma oli dan keringat manusia yang tegang memenuhi setiap inci ruangan. Desain Fort Drum menunjukkan kejeniusannya yang mengerikan di momen ini. Ribuan peluru artileri Jepang menghujani pulau ini secara konstan, namun hanya meninggalkan goresan dangkal pada kulit betonnya. Para prajurit aman secara fisik. Dinding tebal itu melindungi tubuh mereka dengan sempurna. Di saat yang sama, rasa terkurung itu mencengkeram pikiran mereka. Mereka merasakan setiap getaran dari hantaman di luar. Mereka bertahan hidup di tengah isolasi total dan kebisingan konstan yang meremukkan saraf. Mei 1942 membawa titik nadir bagi para pembela benteng. Pasokan logistik menipis dan markas besar di Corregidor telah runtuh. Perintah untuk menyerah akhirnya turun. Namun, para awak Fort Drum memilih untuk meninggalkan warisan kerusakan bagi musuh. Mereka melakukan sabotase total. Para kru menghancurkan mekanisme penembakan dan merusak mesin-mesin vital. Jepang hanya mewarisi cangkang beton yang lumpuh saat mereka mengambil alih pulau ini. Roda nasib berputar penuh pada tahun 1945. Pasukan Amerika kembali untuk merebut apa yang dulu mereka bangun. Namun kali ini, garnisun Jepang yang bertahan mati-matian di dalam lorong-lorong gelap itu. Pihak Amerika merespons dengan solusi teknis yang brutal. Mereka memompa ribuan galon campuran bensin dan solar langsung ke dalam ventilasi udara benteng. Detonasi berikutnya mengguncang seluruh teluk. Pintu baja seberat 1 ton terlempar tinggi ke udara seperti mainan. Ledakan itu mengubah interior Fort Drum menjadi tungku api raksasa. Beton tebal yang dulu melindungi penghuninya kini bekerja sebaliknya. Ia menahan panas di dalam, memanggang seluruh isi pulau selama berhari-hari. Peristiwa ini mengakhiri riwayat operasional benteng tersebut dalam satu babak inferno yang mengerikan. Hari ini, Fort Drum masih membelah ombak di mulut Teluk Manila. Struktur itu berdiri kokoh, menolak tunduk pada waktu maupun elemen alam. Bangkai turret meriam 14 inci itu masih menatap kosong ke arah cakrawala, berkarat dalam diam. Tempat ini berdiri sebagai monumen ganda. Ia adalah bukti puncak ambisi rekayasa militer Amerika, sebuah keajaiban teknik yang mengubah batu karang menjadi kapal perang abadi. Namun di sisi lain, ia juga menjadi kuburan sunyi. Lorong-lorong beton itu menyimpan memori tentang panas, kebisingan, dan isolasi mutlak yang pernah dirasakan oleh ratusan nyawa di dalamnya. Fort Drum mengajarkan kita satu hal: dinding terkuat sekalipun bisa menjadi penjara paling menakutkan bagi mereka yang berada di baliknya.
Coba bayangkan posisimu di sana. Jika kamu harus memilih, mana yang lebih sanggup kamu hadapi? Gempuran peluru artileri di medan terbuka atau keamanan total di dalam beton, namun terkurung dalam kegelapan dan bising yang konstan? Tulis pilihan dan alasanmu di kolom komentar. Tekan tombol like jika video ini memberimu wawasan baru, dan pastikan kamu sudah subscribe Kopral Gondrong untuk penelusuran sejarah militer berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.